Kami datang dengan semangat, kami datang untuk belajar, mendalami ilmuku, berpikirlah ke depan, ciptakan kesempatan, berani dalam karya, jati diri di dada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pajajaran. Kami datang dengan semangat, kami datang untuk berbagi, mengabdikan ilmuku, berpikirlah ke depan, ciptakan keunggulan, berani dalam karya, jati diri di dada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pajajaran. Acara selanjutnya, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua KPU FEB Unpad 2024 kepada Kang Muhammad Alfian Prasetya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berterima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2, yaitu Kang Ibrahim dan juga Kang Syamil, yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada sesi terakhir di kampanye khusus pada hari ini. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada Akang Teteh dari jurusan Ilmu Ekonomi yang telah hadir juga pada kampanye khusus pada malam hari ini. Saya berharap besar harapan saya bahwa ini dapat menjadi wadah untuk menyampaikan gagasan bagi Kang Ibrahim dan Kang Syamil, juga bagi mahasiswa ilmu ekonomi dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada Kang Ibrahim dan juga Kang Syamil. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Muhammad Alfian Prasetya atas sambutannya. Selanjutnya, saya akan memberikan kendali penuh kepada moderator kita hari ini. Kepada Arbina selaku moderator kampanye pemilu FEB Unpad 2025, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu dan tempat pada saya. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Arbina Fatimah Zahra, selaku moderator di acara kampanye pemilu pemilihan umum Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran tahun 2025. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke sesi pembacaan tata tertib rangkaian acara kampanye kali ini. Baik, untuk Kang Lutfiah, apakah ada yang ingin gitu? Baik. Tata tertib. 1. Pemaparan visi misi akan disampaikan oleh calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad, diikuti oleh sesi tanya jawab. Pemaparan visi misi akan berlangsung selama 20 menit dan sesi tanya jawab akan berlangsung selama 25 menit. 2. Peserta yang ingin bertanya diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan fitur raise hand. Peserta diperbolehkan bertanya jika ketika dipersilahkan oleh moderator. 3. Sebelum memulai pertanyaan, diharapkan memperkenalkan diri dengan template yang mencakup nama, angkatan, dan asal jurusan. 4. Selama masa kampanye berlangsung, Kema FEB Unpad diharapkan agar tidak menggunakan kata-kata kotor, menyebarkan fitnah atau melontarkan umpatan terhadap kandidat, tim sukses, dan publik baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, dilarang menggunakan bahasa yang mengandung pelecehan terkait unsur sara yang dapat menimbulkan konflik. 5. Seluruh partisipan diharapkan mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan tenang, tanpa melanggar tata tertib apapun.
Sesi selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan visi misi oleh calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025 nomor urut 2. Untuk pemaparan visi misi sendiri akan diberi waktu selama 20 menit. Langsung saja kepada Kang Ibrahim dan Kang Syamil, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kawan-kawan KPU atas waktunya. Izin share screen. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi untuk kita semua. Halo Kema FEB, terkhusus kawan-kawan ilmu ekonomi sekalian. Yang terhormat seluruh audiens yang hadir pada hari ini, para panitia KPU, serta rekan-rekan mahasiswa ilmu ekonomi yang saya banggakan. hari ini kami membawa sebuah visi yang besar yang terangkum dalam Grand Design untuk masa depan BEM Kema FEB 4 tahun 2025. Sebuah rancangan yang tidak hanya menjadi sekedar dokumen, tetapi adalah cerminan dari komitmen kami untuk menyalakan cahaya harapan dan perubahan antara aksara melalui inklusi aksi harmoni. Lentera aksara bagi kami adalah simbol kebijaksanaan dan kemajuan. Setiap langkah yang kami ambil didasarkan pada pemikiran yang inklusif, tindakan yang nyata, dan harmoni dalam sinergi antar lembaga serta komunitas mahasiswa. Dalam semangat ini, kami akan memaparkan bagaimana ekspansi integrasi dan harmonisasi menjadi pilar dari pergerakan kami untuk menjawab tantangan masa depan FEB Unpad. Yang mana di sini kami membawa spirit Lentera Aksara, yang mana Lentera Aksara ini adalah adanya simbol kehangatan, penerangan, ataupun kebersamaan. Dan aksara ini menjadi suatu simbol, suatu hal yang abadi, tak kekang oleh waktu. Kami memiliki harapan bahwa BEM Kema FEB 4 tahun 2025 menjadi sinar pemancar keunggulan, kehangatan, penerangan, dan kebersamaan, dan suatu hal yang abadi, tidak terlekang oleh waktu. Sedikit perkenalkan, kita dari pasangan calon Ibu Samil yang punya harapan serta mimpi serta cita-cita yang ingin kami tuangkan untuk menjadi bagian sejarah FEB 4. Dan kami melihat adanya sebuah fenomena unik bahwa BEM Kema FEB 4 menjadi salah satu stance di mana adanya sebuah lembaga kemahasiswaan yang dibersamai oleh BEM Kema FEB 4. Dan ini menciptakan adanya siklusivitas yang emang mewujudkan bagaimana fakultas kita bisa adanya sebuah keunggulan. Pemegang kebijakan, dekanat, rektorat prodi tidak bisa melaksanakan kefungsiannya secara mandiri tanpa adanya lembaga kemahasiswaan. Ataupun adanya sebuah sinergitas itu menjadi suatu poin ataupun prioritas bagaimana lembaga kemahasiswaan terus bersinergi dengan pemangku kebijakan. Dan ini akan menghasilkan sebuah hal yang kemaslahatan, kesejahteraan bagi sivitas akademika, bukan hanya sebatas mahasiswa yang kita pikirkan baik, itu juga akan masuk pada tendik dan jajaran fakultas yang lainnya. Berlanjut, pada latar belakang mengapa BEM itu dapat berdiri. Badan Eksekutif Mahasiswa hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mahasiswa akan wadah kolektif yang mampu mewakili suara, aspirasi, dan perjuangan secara organisasi. BEM diperlukan karena mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak sosial. Namun seringkali potensi terhambat karena kurangnya ruang untuk berkolaborasi. Sebagai pergerakan yang dilembagakan, BEM tidak hanya merespon isu-isu yang ada, tetapi juga menciptakan program-program strategis yang mendukung keberlanjutan dan juga kesejahteraan mahasiswa. Sehingga melalui peran ini, BEM menjadi fondasi untuk mengokohkan gerakan mahasiswa sebagai kekuatan strategis untuk menciptakan perubahan yang nyata. Perkenalkan kembali, nama saya Ibrahim Isbanurul Haq. Dan saya Syamil Akbar Al-Ghifari. Di sini kami melihat adanya sebuah hakikat Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang pertama itu menjadi perwakilan mahasiswa. Pada akhirnya BEM Kema FEB 4 menjadi representatif dari Kema FEB itu sendiri. Yang kedua adanya wadah pengembangan dan pemberdayaan. Bagaimana BEM Kema FEB menjadi ruang aktualisasi diri dan pengembangan potensi Kema FEB. Yang ketiga adanya gerakan sosial. Bagaimana BEM Kema FEB menjadi garda terdepan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan sosial melalui advokasi, edukasi, dan aksi nyata. Dan ini menjadi salah satu hakikat yang terus dijunjung tinggi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa terkhusus di tatanan FEB 4. Dan di sini kami mengacu kepada kondisi ideal. Yang menarik adalah kami membawa landasan yuridis yang pertama, Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 pasal 3, yang mana BEM Kemfeu 4 sebagai lembaga student governance ikut serta dalam mewujudkan tujuan sistem pendidikan nasional. Apa itu tujuan pendidikan nasional? Yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bagaimana peran BEM Kemfeu untuk terwujudnya sistem pendidikan nasional tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini menjadi peran yang besar bagi lembaga kemahasiswaan eksekutif mahasiswa FEB 4 dan mengacu pada landasan yuris yang lainnya. Lanjut kita menjelaskan terkait nilai dan budaya yang akan kami bawakan pada BEM Kema FEB Unpad 2025. Nilai yang kami bawakan adalah organizational values bernama SHAPE, sebuah bentuk. SHAPE berartikan yang pertama adalah service oriented, di mana kami mengetahui bahwa BEM hadir sebagai the providers untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mahasiswanya. Lalu yang kedua adalah harmonious, di mana kami ingin menunjukkan budaya kolaboratif dan rasa hormat antar anggota dan juga antar lembaga lain di FEB, sehingga BEM dapat menghargai dan bekerja sama secara efektif untuk menciptakan sinergis untuk tujuan bersama. Lalu yang ketiga adalah adaptable, di mana BEM merangkul gerak perubahan yang inovatif dan juga gesit untuk memenuhi kebutuhan kemah serta melihat peluang yang ada untuk organisasi berkembang. Lalu yang keempat adalah progresif, di mana kami terus mencari cara untuk meningkatkan dan memperkenalkan program yang berdampak untuk pemberdayaan mahasiswa dan pengembangan kampus. Dan juga yang kelima adalah ethical, di mana kami mengetahui bahwa etika merupakan inti dari aktivitas BEM untuk memastikan kejujuran, tanggung jawab, dan segala tindakan yang ada penuh dengan tanggung jawab. Untuk budaya organisasinya, pertama kami membawakan konsep Golden Circle Model, di mana setiap langkah yang akan ditapaki oleh BEM Kema FEB 4 2025 memiliki penuh akan esensi dan substansi, dengan penggagasan yang utama kita melihat secara aspek why, how, dan what. Oke, untuk budaya selanjutnya adalah no brilliant jokes, di mana kami di sini ingin mewujudkan ruang aman dalam berormawa. Banyak sekali individu-individu yang memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa, namun tidak kecuali mereka pun memiliki budaya-budaya yang buruk, suatu perilaku toksik, diskriminasi, ataupun tindakan amoral lainnya. Sehingga pada BEM Kema FEB Unpad, kami akan bertindak secara tegas untuk mereka-mereka yang melampaui norma-norma yang berlaku ataupun melakukan tindakan amoral lainnya. Meskipun mereka memiliki high achievement ataupun kemampuan tinggi lainnya, namun apa gunanya apabila hal ini tidak diimbangi dengan integritas yang baik. Sehingga dengan budaya ini kami harapkan BEM Kema FEB Unpad 2025 dapat menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk mahasiswa dapat berkembang. Untuk budaya selanjutnya adalah Denizen Culture Model, di mana kami memiliki 4 pilar yang kuat, yaitu involvement, consistency, adaptability, dan mission. Dan masuk pada visi BEM Kema FEB 4 tahun 2025 adalah BEM Kema FEB 4 sebagai pemancar sinar keunggulan bagi semua melalui pemberian potensi serta kolaborasi guna terciptanya akselerasi. Kami melihat bahwa peran BEM Kema FEB 4 sangat signifikan untuk adanya sebuah aktor ataupun hal yang emang berpacu kepada keunggulan. Dan di sini hal yang sangat diperdayakan itu adalah potensi dari Kema FEB, potensi dari Kema FEB itu sendiri. Dan pemberdayaan potensi tidak bisa adanya sebuah kolaborasi tanpa adanya harmonisasi. Maka itu suatu hal yang terwujud untuk adanya sebuah akselerasi bagi Kema FEB 4 itu sendiri. Dan masuk kepada misi yang kami bawa, itu ada 6 poin. Yang pertama, itu adalah empowering collaboration for impact. Bagaimana BEM Kema FEB 4 berkomitmen untuk memaksimalkan peran setiap pemangku kepentingan guna terciptanya kolaborasi lintas sektor yang berdampak nyata, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Yang kedua, adanya fostering inclusive public engagement. BEM Kema FEB 4 mengedepankan partisipasi aktif publik, baik secara individu maupun kolektif. Yang ketiga, purposeful social movement. Setiap langkah dan pergerakan BEM Kema FEB 4 diarahkan menciptakan dampak sosial yang signifikan, relevan, dan berkelanjutan bagi Kema Unpad, serta masyarakat luas. Yang keempat, ada safe space, bagaimana BEM Kema Unpad hadir sebagai garda utama dalam menciptakan ruang aman yang melindungi Kema dari diskriminasi, perilaku toksik, dan tindakan tidak etis. Yang kelima, adanya comfortable growth environment. BEM Kema 4 mendorong kebebasan berekspresi, keberanian berinovasi, serta mengoptimalkan akselerasi potensi mahasiswa dalam menjalankan, mengembangkan, dan mengarahkan karir
mahasiswa baik dalam akademik maupun non-akademik. Yang keenam, adanya sinergis student ecosystem. BMKM 4 membangun ekosistem mahasiswa yang kuat dan terintegrasi sebagai pusat kolaborasi lintas sektor. Masuk kepada isu vokasi. Isu yang pertama itu isu vokasi, yang mana tujuan yang membersamai serta memastikan keberlangsungan sekolah vokasi dan kegiatan kemahasiswaan sekolah vokasi untuk mencapai titik ideal. Dan ini menjadi suatu komitmen kami bagaimana tidak adanya sebuah kesenjangan antara adik-adik kita, anak-anak 24 yang sekarang di vokasi, namun seharusnya mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai mahasiswa. Bagaimana pemberdayaan kemahasiswaannya bisa dilakukan secara ideal. Oke, lanjut terhadap fokus isu kesejahteraan mahasiswa, di mana kami memiliki tujuan untuk terwujudnya hak-hak mahasiswa FEB Unpad. Dengan strategi realisasi adalah yang pertama mengenai KIPK, di mana di sini kami ingin berkolaborasi untuk melakukan audiensi agar dapat mengawal kebijakan KIPK guna terciptanya kemaslahatan bagi Kema. Lalu selanjutnya adalah terkait masalah UKT, di mana di sini kami akan ingin melakukan audiensi untuk menunjukkan transparansi informasi serta akses terkait pengaduan yang partisipatif agar terwujudnya solusi konkret. Oke, masuk kepada isu selanjutnya itu adanya ruang aman dan ruang nyaman. Tujuannya terwujudnya ruang aman dan nyaman bagi KMFPB dalam melaksanakan peran sebagai mahasiswa. Adanya pun fokus kepada ruang aman sendiri. Yang pertama, fokus pada mental health, kebebasan berbicara, dan kekerasan seksual. Yang kedua, adanya nyaman. Ada suatu hal yang sangat kami concernkan yaitu pada perlombaan dan apresiasi, fasilitas dan sarana prasarana, dan perkuliahan dan dosen sesuai RPS. Selanjutnya adanya aktualisasi Ormawa. Kami melihat adanya suatu harapan bahwa terwujudnya organisasi mahasiswa di FEB 4 yang merelevansikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, sesuai disiplin ilmu jurusan yang direlevansikan dalam organisasi mahasiswa. Kami melihat bahwa Ormawa bukan hanya sebatas pemudahan soft skill dan hard skill saja, tapi harus menjadi salah satu penenggerak adanya sebuah aktualisasi bagi orang-orang di dalamnya. Oke, untuk selanjutnya adalah fokus isu regenerasi kepemimpinan lembaga kemahasiswaan, di mana tujuannya untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan di FEB Unpad. Lalu untuk fokus isu selanjutnya adalah identitas FEB dengan tujuan terciptanya rasa bangga dan rasa kepemilikan yang tinggi sebagai mahasiswa FEB Unpad, dengan mengedepankan gerakan berbasis aktif publik untuk menghubungkan kebutuhan KEMA yang direalisasikan dalam program kerja. Oke, masuk kepada isu eksternal kampus. Yang pertama ada sampah dan lingkungan. Dan kami melihat adanya sebuah permasalahan yang besar dalam hal ini. Dengan tujuan mendorong kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, yang fokus pada pengolahan sampah, pelestarian ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga, yang selanjutnya, ada yang kesetaraan akses pendidikan untuk mahasiswa. Bagaimana hak-hak dari mahasiswa itu sendiri bisa terwujudnya adanya sebuah kesejahteraan. Mengawal kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan mahasiswa. Di sini masuk pada esensi pengurus. Ini menjadi komitmen kami bagaimana pengurus dari internal BEM KMFU 4 mengedepankan nilai-nilai yang sudah dibangun oleh BEM KMFU 4 tahun 2005. Dan ini bagaimana dari setiap individu memahami tugas peran fungsinya selayaknya public servant, yang mana mereka mengolah dari ribuan mahasiswa FPU 4 yang harus mereka kelola. Dan mereka harus mengetahui bahwa mereka adalah agen of change, penggerak perubahan yang diinisiasi oleh gerakan BEM KMFU 4 itu sendiri. Masuk kepada arah strategis, yang mana arah strategis ini dari setiap bidang yang kami kumpulkan, ini menjadi salah satu acuan kami. Bagaimana dari setiap bidang, setiap departemen dan biro di bawah setiap bidangnya, itu mengikuti arah strategis yang dibuat dari setiap bidangnya. Dan arah strategis ini memunculkan adanya program kerja inovasi dan program kerja unggulan. Adanya program kerja unggulan, suatu program yang sudah ada sebelumnya, namun menjadi suatu hal yang bermanfaat dan perlu adanya perluasan ruang lingkup yang membuat sebuah kebermanfaatan lebih luas lagi, ataupun program inovasi yang sebelumnya belum ada, namun kita adakan untuk menjawab tantangan ataupun kebutuhan dari KMFP itu sendiri.
Oke, lanjut untuk program unggulan pertama adalah FEB Career Days, di mana FEB Career Days ada program kaderisasi tingkat 4 yang bertujuan untuk mempersiapkan kema FEB dalam dunia karir pasca kampus. Sehingga BEM dalam membangun program kerja tidak hanya untuk berfokus pada mahasiswa semester angkatan tahun pertama, kedua, tapi juga mahasiswa semester akhir dapat menjadi target dari program BEM itu sendiri. Lalu yang kedua adalah FEB Berlomba, di mana FEB Berlomba ada grup atau komunitas yang menjaring dan menciptakan ekosistem lomba dan prestasi akademik di FEB Unpad. Lalu untuk Mervo Academy adalah sebuah wadah untuk membentuk komunitas yang mendukung dunia permediaan dan juga insight untuk pemaksimalan potensi desain di Kema FEB Unpad. Lalu selanjutnya ada program inovasi. Yang pertama ada FEB Bergerak. FEB Bergerak merupakan grup penjaringan ekosistem olahraga di FEB 4. Kami melihat adanya sebuah keberagaman ataupun potensi yang dimiliki oleh KMFB dalam bidang olahraga. Dan ini menjadi salah satu hal yang harus kita integrasikan untuk menghasilkan suatu hal yang lebih besar lagi. Yang kedua ada Astra Talk Show Discussion, sebuah diskusi publik yang digagas dengan tujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan mahasiswa terhadap isu-isu strategis. Dan ini yang akan kita kedepankan bagaimana mahasiswa sebagai agen perubahan, sebagai kaum intelektual muda, bagaimana mereka diasah critical thinking, design thinkingnya untuk menjawab tantangan isu-isu kampus, nasional, internasional, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada BEM Lapor, menjadi salah satu platform yang memfasilitasi KMFB untuk melaporkan permasalahan, bukan berbicara mengenai pendidikan pengajaran saja, tapi berbagai hal di dalamnya, berbicara internal kerja dari BEM KMFB, orang-orang di internal KMFB, ataupun hal-hal yang perlu disambungkan. Oke, untuk program inovasi selanjutnya adalah FEB Berbisnis Unit, sebuah program yang berangkat dari pertanyaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mana bisnisnya? Nah, dengan FEB Business Unit adalah program kerja pendanaan yang dirancang untuk menjadi sumber daya finansial bagi BEM Kema FEB Unpad, dikembangkan dengan ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi, sehingga Fakultas FEB dapat memaksimalkan potensi kewirausahaan yang ada dalam internal fakultas sendiri, tidak hanya di BEM ya, tapi integrasi secara kelembagaan lainnya. Lalu untuk selanjutnya akan ada FEB Unpad Open House, di mana di sini kami ingin memperkenalkan lebih luas lagi seperti apa rumah FEB itu sendiri. Kita mengenalkan pihak eksternal seperti apa kita bersosial, melakukan pembelajaran pada orang-orang yang memiliki minat atau interest terhadap FEB itu sendiri. Lalu terhadap leadership Sphere, di mana leadership Sphere adalah ruang inspirasi dan edukasi mahasiswa FEB untuk menguatkan kemampuan, skill, dan potensi yang dimiliki melalui pengembangan diri dan juga pelatihan terkait kepemimpinan. Oke, masuk pada program kerja Advent Experience. Ini berfokus pada dibawahi oleh Biro Kesekretariatan dan Biro Keuangan yang ini memfokuskan bagaimana mendalami tentang kesekretariatan dan keuangan. Yang kedua adanya frame of media opportunities, bagaimana kita menyediakan sebuah kesempatan ataupun wadah bagi KMFP dalam mewujudkan karya-karya mereka ataupun menjadi salah satu hal yang bentuk apresiatif terhadap karya-karya yang sudah dibuat ataupun yang dikembangkan oleh KMFP itu sendiri yang kami masukkan dalam frame of media opportunities. Selanjutnya adanya FE Bebas adalah sebuah konten interaktif yang dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mana adanya sebuah interaktif antara BEM KMFP dengan KMFP itu sendiri untuk menciptakan lingkungan yang komunikatif. Dan kami realisasikan dalam 50 hari kerja, bagaimana dari setiap visi, misi, program kerja yang kami bawakan, itu kami rancang dalam program 50 hari kerja untuk adanya sebuah fondasi yang kuat yang dimiliki oleh BEM KMFB dari setiap ring satunya, ring 2-nya, ring 3-nya untuk menciptakan suatu hal yang keberlanjutan. Sehingga dengan adanya framework 50 hari kerja ini, Kema FEB dapat mengetahui misalnya apa yang ingin diukur dari Kema FEB Unpad, dan sehingga aspek controlling dapat berjalan dengan optimal. Maka dari itu, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Ibrahim dan Kang Syamil untuk pemaparan visi misinya. Setelah kita mendengarkan pemaparan visi misi dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025 nomor urut 2, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk menggali lebih dalam mengenai visi, misi, dan program kerja dari masing-masing paslon. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera.
Baik, untuk Kang Abel dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Arbina atas waktu dan kesempatan untuk bertanya. Terus selanjutnya buat abang-abang, sorry. Oke, selanjutnya buat abang-abangku, Ibra dan Syamil, respect, keren-keren, alhamdulillah. Maksudnya kalian terima kasih udah meramaikan awal tahun kami ya, warga ESP dengan kontestasi di FEB ini yang udah lama hilang gitu. Keren, keren. Saya apresiasi banget kemauan kalian untuk maju. Oke, mungkin saya akan mulai lanjut ke pertanyaannya. Cuman sebelum saya mulai, sebenarnya dari saya sendiri pengen ngomong ya ke kalian gitu. Pertama-tama, Mas, kalau di organizational value-nya udah bawa-bawa etik segala macam ya. Saya harap sih dari cara kalian berdua berkampanye itu sudah etis ya, sudah etik, sudah memiliki etika ya. Kenapa? Karena saya perhatikan dari tadi teman-teman dalam memaparkan grand design-nya ke jurusan kami gitu, kami perhatikan grand design-nya masih banyak sekali typo dan banyak sekali kata-kata yang seharusnya itu basic teman-teman tahu, kata pengantar misalnya. Teman-teman mau penghantar gitu. Maksud kami, maksud saya pribadi aja deh, saya nggak usah bawa kami. Maksud saya di sini nontonin Mas memaparkan grand design itu adalah apa ya bahasanya? Udah sebuah keuntungan loh Mas. Jangan sampai kita udah nge-spend waktu di sini, kita mendapatkan yang setengah-setengah dari Mas gitu. Kalau misalnya memang Mas gak bisa nginiin, apa ya, gak bisa nge-handle hal kecil kayak gitu, masih ada waktu buat mundur sih Mas kalau dari saya. Paling pertama itu ya sekedar reminder aja biar kedepannya lebih optimal lagi dalam nyampeinnya. Karena saya juga tahu kalian capek banget pasti 3 sesi dalam KPU 1 hari ini. Itu yang pertama. Oke, paling lanjutnya ke pertanyaan-pertanyaan aja sih Mas seputar proker-proker yang Mas bawakan gitu ya. Kayak tadi salah satunya strategi realisasi di bidang apa ya, sebentar saya izin buka ini dulu. Nih, di lingkungan internal kampus gitu ya. Yang pengen saya tanyakan adalah ini sih, yang strategi realisasi dari yang tim konseling Kema FEB gitu ya. Tim konseling Kema FEB katanya mau berkolaborasi dengan fakultas dan sebagainya. Pengen tanya aja sih Mas, kenapa pada akhirnya kepikiran buat bikin kayak begitu gitu loh. Padahal kondisinya adalah untuk konseling itu orang tuh perlu sertifikasi yang bener loh. Karena orang yang mental health-nya lagi bermasalah nggak bisa asal dihandle sama orang aja gitu. Nggak cuman orang yang bisa jadi good listener juga nggak cukup gitu loh Mas untuk jadi konseling. Paling itu aja dulu sih. Kira-kira kenapa bikin tim konseling Kema FEB? Terus langkah-langkah konkretnya tuh gimana sih? Karena saya ngelihatnya ini masih asal banget aja nembak gitu. Itu dulu deh dari saya. Baik, kepada paslon nomor 2, silakan dijawab untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, terima kasih Saudara Abel ya atas pertanyaannya dan masukannya tadi. Terima kasih, sangat kami tampung. Tadi berbicara mengenai strategi realisasi dari ruang aman, terus mental health, dan pembentukan tim konseling Kema FP4, kami melihat adanya sebuah permasalahan ketika kita melihat ada dari segi mental health gitu. Dan ini suatu hal yang tidak bisa dilihat oleh kita sebagai orang-orang biasa gitu, tapi ini menjadi suatu hal yang tidak terlihat. Tapi di sini kami adanya sebuah komitmen bagaimana menciptakan ruang aman, khususnya pada isu mental health ini sendiri. Karena saya sendiri pernah adanya sebuah experience bahwa teman saya sendiri adanya sebuah apa ya? Adanya sebuah permasalahan terhadap psikis mereka yang mana itu tidak terlihat ataupun terkontrol. Maka dari ini, kami ingin tidak adanya sebuah hal-hal yang serupa di lingkungan FEU 4. Dan secara realistisnya, ini adanya sebuah kolaborasi dengan stakeholder-stakeholder terkait ataupun tadi orang-orang ataupun lembaga yang emang punya fokus ke sana. Entah itu kita berkolaborasi dengan FAPSI ataupun dengan NGO-NGO lainnya yang emang mempunyai fokus ke sana, tidak menjadi suatu hambatan bagi BMKM FEB untuk adanya sebuah kolaborasi. Karena yang kita kedepankan adanya sebuah gerakan kolaborasi. Oke, ya sedikit tambahan juga terkait perwujudan ruang aman dari kampus FEB 4 itu sendiri, berawal juga dari keresahan saya ketika pengalaman yang memang saya rasakan
terkait isu tersebut dan juga orang-orang di lingkungan saya. Mungkin kita punya teman-teman di kita yang mungkin sebelumnya merupakan individu yang aktif di semester 1, semester 2 ya, namun pada masa-masa selanjutnya mungkin ia menghilang dan kita tidak tahu kabarnya kemana. Nah, orang-orang seperti itulah yang mungkin kita tidak tahu kemana larinya mereka, yang mungkin bisa jadi mereka perlu pendekatan dan penanganan secara profesional, dan maka dari itulah BMKM FEB Unpad ingin melakukan langkah preventif untuk mitigasi hal tersebut sehingga dapat terwujudannya kesehatan mental yang baik di kalangan Kema FEB itu sendiri. Oke, sip. Sorry ya, moderator, maaf saya langsung potong. Oke, sip. Maksud saya, kalau misalnya memang begitu concernnya, memang ya itu menjadi concern kita semua. Cuman memang sepertinya teman-teman harus ngelaborasiin juga sih sebenarnya saat kampanyenya. Dan jangan sampai harus ditanya dulu baru teman-teman menjelaskan gitu. Paling itu dulu dari saya. Oh ya, teman-teman, maksudnya saya sih cuman mau ngingetin aja gitu ya. Kalau dari teman-teman sendiri dalam maparin grand design dan segala macamnya, itu kalau bisa taktis aja dalam ngejelasinnya, sorry aja ya, karena saya ngelihat tadi ada beberapa isu-isu yang sebenarnya teman-teman harus elaborasikan lebih dalam lagi, kayak tadi itu yang tim konseling Kema itu kan sebenarnya harus dielaborasi lagi, cuman karena teman-teman banyak sorry ya, maksudnya banyak bermain dengan kata-kata gitu, jadi nggak sempet karena durasinya makin pendek gitu, karena saya ngeratin makin lama makin singkat gitu. Paling titipan aja ke teman-teman, kalau misalnya dalam ngejelasin grand design, taktis aja, tuh poin-poinnya aja langsung. Ingat, di sini FEB nyari pemimpin bukan pelantur. Jadi semangat ya teman-teman. Ibra Syamil, saya bangga sama kalian, apalagi melihat kalian berdua udah sampai di titik kayak gini. Kalian keren, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih moderator. Saya kembalikan lagi ke moderator. Siap, terima kasih Mas Abel atas masukannya. Baik, selanjutnya untuk Kang Zaki Ahmed dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya kepada paslon nomor 2. Oke, terima kasih moderator. Halo halo Ibrahim dan Syamil. Mungkin langsung aja ya, karena waktu terbatas juga. Tadi ngomongnya bahasnya diksinya keren banget ya. Ada yang harmonisasi lah, ada yang potensi-potensi macam-macam lah gitu kan, bahasanya penggunaan katanya keren. Termasuk dengan rentera aksara ini. Mau nanya dong, tadi kan bicara dengan potensi-potensi mulu ya ngomongnya ya. Coba dong, kira-kira apa sih potensi yang ada di FEB ini yang bakal kalian kembangkan? Sama mungkin boleh dikasih tahu, mungkin kalau bicara tentang potensi kan, mungkin ada kekurangan dari tahun kemarin ya. Mungkin boleh dikasih tahu deh kekurangan BEM tahun kemarin apa kira-kira yang bisa mungkin jadi bagi kalian tuh jadi potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Sama mau nanya juga, ini kedua mungkin dipisah pertanyaannya ya. Kira-kira kan tadi kita udah denger duluan ya pemaparan dari paslon pertama, terus lalu paslon kedua. Mungkin dari teman-teman juga ada yang bingung nih, kira-kira apa sih kelebihan dari kalian gitu? Apa sih kelebihan dari kalian yang bedain dari paslon sebelah gitu? Coba tolong dong yakinin kita nih, karena kita juga masih bingung nih kira-kira siapa mau bakal milih siapa nih. Boleh. Mungkin sama mau request juga boleh dijawabnya dari Syamil dulu baru ke Ibra. Mungkin boleh ya. Oke, thank you. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Kang Ibrahim dan Kang Syamil dipersilakan untuk memaparkan jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Zaki atas requestnya. Di sini saya izin menjawab. Pertama, terkait potensi dari Kema FEB itu sendiri. Pertama, saya meyakini bahwa dari secara individu banyak Kema FEB yang sudah memiliki suatu keluar biasaan dalam kemampuan yang ia miliki. Namun, terkadang sang sang prodigi yang dimiliki oleh FEB ini tidak terjaring dengan baik oleh BEM maupun fakultas itu sendiri, sehingga perlu adanya pendekatan yang dilakukan melalui suatu sistem yang terorganisir, sehingga disitulah kami ingin membawa pemaksimalan terkait penjaringan, proyeksi, dan pembinaan pada Kema FEB itu sendiri. Lalu terkait potensi yang FEB miliki, seperti yang saya katakan juga sebelumnya terkait
pemaksimalan kemampuan yang sudah dimiliki pada individu ataupun lembaga yang FEB miliki saat ini, tapi namun sayangnya secara kemampuan yang sudah dimiliki oleh masing-masing kita tidak dapat digait dengan baik, sehingga perlunya langkah sinergis untuk melakukan integrasi yang signifikan, yang masif. Seperti mungkin kita bisa mengetahui ya, bahwa kadang adanya irisan-irisan program yang dimiliki baik antara himpunan, BSO ataupun juga BEM. Nah, mengapa program-program yang sekiranya memiliki irisan ini tidak kita integrasikan sehingga dapat menjadi suatu gerakan yang masif yang bisa menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari skema FEB itu sendiri, sehingga apabila langkah itu dapat kita lakukan, kita realisasikan bersama Lentera Aksara, itu dapat menjadi penguatan kemampuan potensi yang dimiliki oleh FEB, sehingga harapannya dapat menuaikan prestasi yang lebih untuk fakultas tercinta kita. Oke, izin menambahkan bahwa adanya sebuah potensi yang besar ketika kita melihat adanya ribuan mahasiswa FEB itu sendiri dan lembaga kemahasiswaan dan BSO itu menjadi salah satu simbol adanya sebuah keberagaman, orkestrasi keberagaman di FEB Unpad. Dan yang menjadi utama adalah bagaimana dari BEM FEB Unpad sebagai lembaga tertinggi di tatanan FEB Unpad, yang mana itu menjadi salah satu bagaimana BEM FEB bisa mengarahkan ataupun membersamai LKBSO-nya untuk adanya sebuah harmonisasi untuk menciptakan kemampuan ataupun keunggulan dari setiap jurusannya. Dan kami melihat BEM FEB ini bisa menjadi salah satu pendobrak ataupun menjadi salah satu contoh terhadap stakeholder-stakeholdernya. Dan kami ingin bagaimana BEM FEB itu terus mengedepankan berbasis adanya sebuah kolaborasi untuk terciptanya harmonisasi. Dan tadi kami melihat setelah kami asesmen dari beberapa lembaga kemahasiswaan dan BSO, kami melihat perlu adanya penguatan harmonisasi, penguatan secara kelembagaan, yang mana nantinya adanya sebuah integrasi yang emang adanya sebuah potensi yang emang bisa diakselerasikan lebih jauh. Seperti itu. Baik, apakah jawabannya sudah cukup menjawab? Oke, sorry tadi boleh diulang nggak ya? Tadi pertanyaan kedua saya yang terkait kelebihan dan kekurangan kalian dibanding paslon lain untuk meyakini kita. Thank you. Oke. Berbicara kelebihan dan kekurangan, kami melihat dari apa yang kami bawa, kami mengedepankan bagaimana adanya 3 kata kunci yang kami bawa, adanya ekspansi, integrasi, dan harmonisasi. Kami di sini tidak hanya melihat aspek internal dari BEM FEB Unpad ataupun fakultas saja, tapi juga kita mengedepankan bagaimana dari fakultas bisa mengekspansikan apa yang dimiliki ataupun potensi yang dimiliki fakultas itu sendiri, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Dan dari adanya sebuah keberagaman yang perlu adanya sebuah integrasi dari segi akademik maupun non-akademik. Dan itu menjadi salah satu poin utama bahwa untuk adanya sebuah akselerasi lebih jauh. Tidak bisa terwujudnya ekspansi tanpa adanya integrasi. Tidak bisa adanya integrasi tanpa adanya harmonisasi. Dan kami melihat adanya sebuah hal yang sangat kami concernkan di ranah kelembagaannya, kedekatan terhadap lembaga kemahasiswaannya, BSO-nya, dengan emang berfokus pada bagaimana bukan hanya menetapkan pada proses penjaringan saja, tapi kami ingin membuat sebuah ekosistem, adanya wadah penjaringan, pembinaan, memproyeksikan untuk adanya bukan hanya sebatas kita menyediakan sebuah wadah, tapi juga bisa mengakselerasikan lebih jauh untuk yang harapannya tujuannya adanya sebuah prestasi. Oke, dengan tambahan bahwa kami pasangan Ibra Syamil ingin menguatkan sinergis antar internal yang ada pada FEB Unpad itu sendiri, sehingga dalam setiap langkah yang kita jalani kita dapat melangkah bersama, tidak menjadi elemen yang berjalan sendiri-sendiri, sehingga pemersatuan itu merupakan suatu hal yang penting, dan itu yang ingin kami Ibra dan Syamil wujudkan untuk FEB Unpad ke depannya. Baik, apakah jawabannya sudah cukup menjawab?
Oke, keren sih. Buat makasih banyak Samil dan Ibra. Lagi-lagi dengan pemilihan diksi yang bagus juga, yang keren juga memainkan kata-katanya. Semangat deh ya ke depannya. Jika kalian terpilih menjadi ketua BEM dan wakil ketua BEM, semoga bisa memimpin yang katanya lembaga paling tinggi di FEB ini. Dan good luck ke depannya. Thank you. Makasih moderator, makasih Ibrahim Syamil. Terima kasih Kang Zamet. Baik, untuk Kang Evan dan Kang Fatur dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya kepada Kang Ibrahim dan Kang Syamil. Oke, thank you moderator. Sebelumnya perkenalkan aku Evan dari Y23 dan ada Kang Fatur juga, tapi jadi kita nanti gantian aja nanyanya. Jadi kita nanya masing-masing. Pertama aku ingin nanya dulu, ada pertanyaan titipan dari temen aku, nomor Y23 juga. Jessica. Pertanyaannya adalah, berkaca dari kasus Fawas yang sampai sekarang belum selesai juga, gimana caranya Paslon 2 mengatasi kasus KS seandainya pelakunya adalah orang yang punya jabatan besar di FEB? Apakah akan bisa meyakinkan bahwa orang tersebut bisa diberikan sanksi sampai ini? Oh, dan untuk korbannya, apakah akan membantu menghubungkan dengan Satgas? Kalau ya bagaimana caranya dan sebagainya. Apa caranya? Terus pertanyaan dari aku palingan, Kang, kalau seandainya Kang Syamil dan Kang Ibra kepilih nih, benefit apa sih yang kita anak IE bisa dapetin gitu, dan mungkin Hima SP juga deh, karena kalau upgrading dan lain sebagainya dan mungkin memperluas skill-skill yang kita punya dan lain sebagainya lah, Hima SP udah mau wadahi kan, terus apa yang bedain kalian gitu loh, kalau kalau udah ada di Hima SP terus kalian bisa lakuin apa gitu. Itu Kang, udah dijawab dulu dong. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Kang Ibrahim dan Kang Syamil dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Evan atas pertanyaannya. Tadi ini Oke, terkait kasus dari saudara Fawas dan juga pernyataan sikap dari kami berdua dan juga langkah seperti apa yang akan kami ambil ke depannya. Pertama, eh, dari Ibra dan Syamil, apa yang ingin dibawakan pada BEM Kema FEB 4 2025 nantinya, salah satunya adalah budaya no brilliant jerks yang seperti sudah saya sampaikan pada awalnya, di mana kami ingin menyampaikan visi misi dan juga budaya yang secara jelas tertulis untuk disampaikan ke fungsionalis BEM nantinya, sehingga dari penyampaian perdana ini dapat menjadi bukti standing dari Indra Syamil ke depannya terkait masalah kekerasan seksual di sini konteksnya saya katakan. Lalu dari sini juga kami ingin mewujudkan prinsip yang kami pegang teguh, yaitu menolak perilaku individu yang mungkin saja mereka adalah individu yang cemerlang berprestasi, tetapi ketika ia mengabaikan etika dan juga kehormatan dalam bersikap, disitulah BEM perlu untuk menindak tegas perilaku yang ia lakukan tanpa pandang bulu, tanpa pandang individu. Kita melihat secara objektif apa tindakan yang ia lakukan, sehingga kita berikan tindakan dan ultimatum atas tindakan yang ia perbuat. Dan juga secara korban, kami tentu pasti akan turut berduka cita, dan juga kami akan memberikan eh, pengawalan untuk hak-hak pemenuhan hak-hak korban yang telah direnggut oleh si pelaku. Oke, dan ini menjadi salah satu komitmen kami dalam budaya organisasi yang kami bawa, yaitu no billengers, mewujudkan ruang aman normal. Bukan hanya berfokus pada internal yang kita perkuat, tapi juga bagaimana kita menciptakan ruang aman untuk adanya sebuah sosialisasi, pembinaan, dan sebagainya. Maka dari itu, lingkungan dari fakultas kita itu bisa merasa aman, dan itu dipahami dari setiap individunya dari fakultas kita. Dan BEM sebagai lembaga tertinggi di tatanan kemahasiswaan itu menjadi salah satu contoh representatif dari KMFB yang harus menjadi contoh seperti itu. Baik, apa jawabannya sudah cukup menjawab? Oke, thank you banget tuh, Kang. Mungkin setelah ini ada teman aku ya, Fatur pengen nanya, silakan. Oke, Mas Jid, aku malu. Oke, oke. Baik, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Ibra dan Mas Syamil. Mungkin aku mau langsung aja mau nanya terkait dari BEM ini. Seperti yang kita tahu, pergerakan BEM itu
sangat sering sekali dianggap sebagai pergerakan yang politis, dan itu juga membuat terkadang BEM seringkali dituduh memiliki afiliasi politik tertentu yang akibatnya bisa mengganggu independensi BEM dan juga semakin mereduksi nilai-nilai BEM yang seharusnya BEM itu bisa mengadvokasi dan memberdayakan kema FEB. Lantas pertanyaannya, bagaimana dari Ibra dan Syamil ini bisa memastikan bahwa BEM tetap netral dan tidak menjadi alat kepentingan untuk kelompok atau aliran politik tertentu? Mungkin itu dulu, nanti saya mau nanya lagi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Kang Ibrahim dan Kang Syamil, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mas Batur atas pertanyaannya. Ini menjadi salah satu hal yang sangat dikonserkan bagi kami, bagaimana lembaga kemahasiswaan tidak adanya sebuah intervensi ataupun dalam organisasi terlarang. Dan itu menjadi salah satu yang sudah diatur dalam undang-undang. Dan di sini kami berkomitmen ketika pada akhirnya menjadi ketua dan wakil ketua BEM KMFB 4 mengedepankan organisasi yang pada akhirnya BEM KMFB menjadi organisasi non-blok gitu, yang emang berfokus kepada konstituennya. Dan kami di sini menjadi salah satu komitmen kami adanya sebuah BEM Lapor, program BEM Lapor itu menjadi salah satu komitmen kami bagaimana menciptakan kebebasan berbicara, adanya sebuah hal yang memang semua kema berhak berbicara dan memberikan kritik, saran, masukan ataupun apapun itu, yang mana ini bisa menjadi cerminan bagaimana kema FEB menilai BEM kema FEB 4 pada nantinya. Dan di sini kami sebagai calon ketua dan calon wakil ketua sangat tidak kami tidak menutup apa yang menjadi masukan dan saran dari teman-teman semua gitu. Oke, dan kembali untuk menekankan independenitas dari BEM Kema FEB itu sendiri, kami meyakini bahwa kami berkomitmen bahwa BEM Kema FEB 4 adalah milik Kema 4, bukan milik pihak-pihak eksternal manapun. Sehingga dengan kita memiliki independenitas yang kuat, kita dapat memaksimalkan kemampuan-kemampuan yang ada dalam internal diri kita, internal FEB 4, sehingga dapat menciptakan pemaksimalan potensi dan juga ruang yang aman untuk kema FEB 4. Dan ini menjadi salah satu rekam jejak kami juga ketika Syamil di keorganisasian dan saya di keorganisasian sebelumnya itu tidak ada satu hal yang emang adanya sebuah bagaimana kita memanfaatkan adanya sebuah lembaga kemahasiswaan untuk beberapa kelompok ataupun individu. Kami berkomitmen pada saat itu bagaimana dari tanggung jawab yang kami terima itu tertuju kepada konstituen kami yaitu KMA FEB itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Ibrahim dan Kang Syamil. Apakah jawabannya sudah cukup menjawab? Ya, lumayan cukup. Tapi saya mau nanya juga lain lagi. Tadi tuh sempat disinggung terkait mahasiswa adalah agent of change. Dan boleh coba dijelasin lagi nggak? Tadi soalnya agak lagi tidak kondusif di sini pandangannya. Terima kasih. Oke, terkait peran mahasiswa sebagai agent of change itu sendiri, di mana kita mau tahu bahwa hanya sekian persen dari anak-anak Indonesia yang dapat kemampuan untuk melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi, sehingga hal itu menjadi privilege bagi kita semua selaku mahasiswa Unpad yang mendapatkan keberkahan luar biasa dapat menempuh pendidikan di sini. Sehingga dengan privilege tersebut akan sangat rasanya tidak etis ketika kita tidak mengedepankan untuk melakukan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang lebih luas. Sehingga definisi mahasiswa sebagai agent of change di mana kita dengan punya ya kesempatan yang luar biasa untuk menempuh pendidikan, kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan perubahan, kita memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk menciptakan dampak yang luas secara sosial, sehingga dengan prinsip mahasiswa sebagai agent of change kita dapat memenuhi tanggung jawab kita, kewajiban kita untuk dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat secara luas. Bisa kita tahu bahwa di sini kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual muda yang mana terus diasah critical thinking, design thinking, dan lain sebagainya. Dan yang mana adanya sebuah permasalahan
baik itu di ranah kampus, regional, nasional, yang emang harus menjadi salah satu concern bagi mahasiswa itu sendiri bagaimana untuk memecahkan permasalahan. Di sini jadi komitmen balik lagi pada area BMKM FPU 4 menjadi lembaga yang kuat, yang menjadi lembaga eh, salah satu lembaga yang mengedepankan bagaimana aspirasi dari masyarakat ataupun dari mahasiswa itu sendiri yang harus terus diperjuangkan. Terima kasih. Demikian sesi tanya jawab bersama pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025 telah selesai. Selanjutnya mari kita dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Untuk pembacaan closing statement sendiri akan diberi waktu selama 5 menit kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kawan-kawan sekalian. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan jurusan ilmu ekonomi yang sudah hadir berpartisipasi dalam kampanye khusus ini, dan kami juga meminta maaf ketika ada sebuah salah kata ataupun perbuatan yang tidak dienak oleh teman-teman semua. Rekan-rekan ilmu ekonomi yang saya banggakan, hari ini kita tidak hanya berbicara tentang visi ataupun program kerja. Lebih dari itu, kita sedang merancang masa depan, membangun harapan dan menyalakan semangat perubahan. Sebagai mahasiswa FPU 4, kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjadi bagian perubahan, tapi juga menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Kita diajarkan tentang keadilan, kita diajarkan tentang keberlanjutan, kita diajarkan tentang kebermanfaatan. Nilai-nilai ini adalah fondasi yang harus kita bawa dalam setiap langkah dan perjuangan kita di fakultas kita tercinta. Kita adalah generasi yang tidak hanya memimpin perubahan, tapi juga untuk mewujudkannya. Ketika kami merancang Green Design ini, kami tidak hanya membayangkan sebuah masa depan yang lebih baik, tapi juga meyakini bahwa setiap dari kita adalah bagian perubahan yang disebut Lentera Aksara, menjadi simbol dari keberanian untuk melangkah, kebijaksanaan untuk bertindak, dan berkomitmen untuk menjaga harmoni dalam keberagaman. Melalui inklusi aksi harmoni, kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kami tempuh adalah langkah kolektif menuju kemajuan FEB Unpad yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga peduli terhadap aspek kehidupan mahasiswa. Mari kita bersama-sama menjadikan BEM Kema FEB Unpad sebagai rumah yang aman, ruang yang nyaman, dan wadah yang inspiratif bagi setiap mahasiswa. Kita akan melangkah dengan gagasan yang besar, semangat yang menyala, dan aksi yang penuh makna. Karena kita percaya bahwa perubahan tidak dimulai dari orang lain, perubahan dimulai dari kita sendiri. Dengan ini, kami mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk bersama-sama menyalakan lentera harapan, menulis aksara perubahan, dan menciptakan harmoni untuk FEB yang lebih baik. Bersama kita bisa, bersama kita akan terus bergerak maju, dan bersama kita akan menciptakan sejarah yang tak lekang oleh waktu. Lentera Aksara, inklusi, aksi, harmoni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita telah mendengarkan closing statement pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025 nomor urut 2. Dengan ini berakhir sudah seluruh sesi acara kampanye pemilihan umum ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025 pada malam hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya, baik yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Arbina selaku moderator kampanye pemilu FEB Unpad 2025. Kita telah sampai di penghujung acara, namun sebelum mengakhiri acara kita akan memasuki agenda terakhir, yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Divisi Teklok. Pada Divisi Teklok, dipersilakan. Baik, sesi dokumentasi akan segera dimulai. Diharapkan untuk para partisipan untuk on-cam terlebih dahulu. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Lanjut untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Saya kembalikan ke MC.
Terima kasih kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025 nomor urut 2. Dan terima kasih juga untuk para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kampanye pemilu FEB Unpad 2025 hari ini. Saya Naila Deurahma selaku MC pada kampanye pemilu FEB Unpad 2025 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KPU. Selamat Alfian, dari pertama Don. Terima kasih. Thank you.